Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menyebut beberapa intimidasi terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat jelang pemilu. Hal itu juga seiringan dengan gencarnya kampus-kampus di Indonesia yang mengkritisi demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Siapa saja kampus ataupun sivitas akademika yang sudah mendapatkan intimidasi ini dan apa saja bentuknya? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Isnur, terima kasih untuk waktunya. Jadi apakah YLBHI ini sudah mendapatkan laporan siapa saja kampus-kampus atau sivitas akademika yang mendapatkan intimidasi? Ada berapa laporannya Mas Isnur? Ya, sampai hari ini kami mencatat sudah lebih dari 6. Kami sedang terus mengumpulkan dan mengabarkan bahwa jangan takut, ini adalah tantangan kita bersama ketika mengkritik dan ini sudah macam pola yang kami temukan sejak 2019. Ada beberapa hal yang kami temukan. Pertama tadi di mana pihak-pihak kampus ya itu didatangi, dikontak dan diminta membatalkan. Dosen-dosen yang mau bersuara dikontak untuk tidak jadi dan mengalihkan pada pola-pola yang lain. Itu yang pertama. Itu diterima oleh Prof. Tuti di UI, teman-teman di Undip yang pagi ini akan melakukan konpres, akan melakukan pernyataan gitu. Yang kedua tadi yang diterima oleh beberapa rektor ya, di Unika Atmajaya, kemudian Sugiya Pranata di Jogja juga. Itu juga sama, itu adalah pola yang sama ketika tahun 2020 ada surat telegram dari Kapolri yang menyatakan ada namanya counter narasi. Ini bagian dari counter narasi. Dan itu bukan atau tidak bisa karena itu bukan bagian tugas kepolisian. Kepolisian tugasnya melindungi, mengayomi dan mendukung hak asasi manusia, melindungi warga. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk counter narasi itu adalah melebihi kewenangan dari kepolisian. Kami mengingatkan kepolisian untuk tetap menjadi sebagai alat negara, bukan alat pemerintahan atau kekuasaan gitu. Yang berikutnya juga ada yang dialami oleh teman-teman mahasiswa trilogi yang akan melakukan diskusi di Kalibata dan didatangi oleh preman, disamperin, dipaksa bubar dan diintimidasi, ditanya ini alasannya apa. Yang keempat yang kami alami sendiri, YLBHI hari ini didemonstrasi oleh sekitar 500 orang, begitupun kontras. Jadi ada upaya-upaya mulai pada pengerahan massa gitu. Nah, kami meminta kepolisian untuk kemudian berjaga agar jangan sampai demonstrasi atau pengarahan massa ini berujung pada upaya-upaya intimidasi dan kekerasan. Itu 4 pola yang kami temukan. Ada juga yang terakhir diterima oleh beberapa individu yang memang aktif di gerakan-gerakan akademisi ini, diambil alih WA-nya. Beberapa pimpinan CSO juga sudah di-hack dan diambil alih WA-nya. Jadi ini semakin meningkat, rekan Maria. Baik, Mas Isnur, jadi benar adanya ya jika intimidasi-intimidasi ini diduga begitu ya, melibatkan atau terlibat aparat kepolisian di sana? Atau yang mengaku-mengaku atau bagaimana sebenarnya? Ya, saya tidak tahu, tapi kalau kemudian itu benar pernyataan dari rektor ya, bahwa ada oknum yang mengontak mereka, tentu itu adalah sebuah fakta gitu. Dan kami sedang membentuk tim investigasi, tim pemantau lebih lanjut untuk mengklarifikasi dan menelusuri laporan-laporan ini. Dan tentu ini kalau kami sih sudah semacam menduga gitu. Ketika Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakan, ketika Presiden Jokowi kita duga kuat memiliki konflik kepentingan ketika anaknya maju dan berpihak pada salah satu paslon gitu, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah persepsi ya, atau kemudian pemahaman di lapangan dari aparat-aparat bahwa ini adalah bagian dari kepentingan Presiden, kepentingan atasan tertinggi saya gitu. Nah ini yang berbahaya dari sikap yang tidak netral, berbahaya dari sikap yang berpihak gitu. Oleh karena itu kami juga mendesak, kami ini arahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda sebagai Presiden, ini pertaruhan. Kalau Anda meneruskan upaya-upaya atau kemudian sinyal-sinyal yang berpotensi mengancam demokrasi semakin lebur, maka ya di lapangan akan semakin panas situasinya gitu. Ini kan sebenarnya para guru besar, para sivitas akademika itu kan reaksi. Mereka menyampaikan itu kan atas situasi, bukan semata-mata mereka tiba-tiba muncul, enggak.
mereka memandang, mereka melihat, mereka Betul. mengamati bahwa perkembangan situasinya semakin tidak baik-baik saja demokrasi ini. Dan itu Baik. sangat dijamin. Konstitusi UUD 45 itu menjamin setiap orang, warga negara, semua pihak untuk bebas menyampaikan kritiknya, pendapatnya, Ya. partisipasinya dalam bentuk apapun. Gitu. Dan harusnya tidak menerima intimidasi atau dugaan intimidasi ya seperti ini karena memang masih akan ditelusuri Ya, lebih lanjut juga ya. ya Mas Isnur ya. Baik Ya, Mas ini Isnur ini bagian kalau dibalik ini dianggap bagian dari pesta, Mbak, ya harusnya dirayakan. Kritik itu Baik. adalah sebuah khazanah yang memperkaya kita juga. Harusnya dihormati dan dirayakan juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.